Coba lagi dari TV. Iya, katanya prosesor baru dari Intel ini bisa mengalahkan prosesor AMD dan Snapdragon, bahkan dari sisi performa dan daya tahan baterainya. Lalu diproduksinya malah di TSMC. Ya, saya lagi di Jerman dalam rangka peluncuran Intel Core Ultra Series 2 atau bisa dibilang yang seri 200V yang dulu codename-nya adalah Lunar Lake. Kita udah pernah bahas ya yang satu ini dan basicnya juga dibahas, dan kali ini dari Berlin Intel ngeluncurin secara resmi. Kita pun berkesempatan untuk nyoba dan melihat performanya, demo-demonya semua secara langsung. Ya, jadi kali ini kita akan bahas secara sederhana lah mengenai si Core Ultra yang 200V seri baru ini. Apakah benar yang satu ini luar biasa segitu hebatnya untuk laptop tipis dan ringan? Performanya seperti apa? Udah dikasih lihat nih di sini nih. Kemudian bener nggak sih dia bisa ngalahin AMD dari performa gaming dan Qualcomm atau dari yang Snapdragon yang pakai ARM itu dari sisi konsumsi daya? Kita semua akan lihat nanti ya. Oke, pertama-tama saya jelaskan dulu ya. Memang komponen dasar dari prosesor satu ini banyak yang diproduksi di TSMC. Kita udah pernah bahas sebelumnya. Ini karena penggunaan sistem chiplet, di mana ya semua jadi modular aja gitu. Nah, kedepannya bisa jadi nanti ini akan diproduksi di Intel lagi semuanya. Sekarang pun sebetulnya untuk base-nya itu dibuat di Intel. Kemudian untuk packaging, maksudnya packaging dalam bentuk prosesornya ya, bukan kotak ya. Prosesornya bentuknya itu masih diproduksinya di Intel sendiri. Jadi hasil akhirnya itu memang masih keluar dari pabriknya Intel. Sementara itu untuk klaim performa, ya itu klaim performa dari Intel. Tapi biasanya sih kalau si Intel ini nggak jauh-jauh dari kenyataan untuk klaim-klaim performa, daya tahan baterai, segalanya itu ya. Ya beberapa belas tahun kita mempelajari mereka ya kan. Biasanya sih nggak terlalu jauh. Biasanya ya kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Kita lihat. Yang jelas kalau untuk performa benerannya, kami akan prefer nunggu sampai nanti kita dapat laptop yang beneran pakai prosesor baru yang satu ini, baru kita nanti kasih lihat ya kalian ya apakah bener performance tinggi itu. Tapi paling enggak ini adalah sebuah acuan. Nah, untuk penamaannya yang satu ini mungkin namanya bisa dikenal sebagai Intel Core Ultra Series 2. Iya, tapi agak ribet karena series 2 nanti bisa ada yang lain juga. Jadi mungkin lebih pasnya dibilang sebagai Intel Core Ultra 200V series. Ya, kali ini ada V-nya di belakang, dan untuk yang diluncurkan kali ini itu semua seri 200-an. 200-an sekian V. Untuk jelasnya pembagiannya bisa lihat di tabel yang satu ini. Di sini bisa dilihat ya bahwa semua Intel Core Ultra 200V ini pakai 8 core dan 8 thread. Nggak ada yang beda dalam jumlah core-nya. Yang beda adalah yang lain-lainnya. Pada beda semua. Nah, buat kalian yang mau komplain, kenapa nggak ada hyper-thread-nya di sini ya, nggak ada SMT yang nggak ada hyper-thread-nya. Intel tuh udah ngetes dan mereka mengungkap bahwa di level sekarang ini, untuk level yang sekarang ini, nggak pakai HT itu menguntungkan sampai dengan 17 watt, 8 core tanpa hyper-thread di konfigurasi yang sekarang itu lebih unggul dibandingkan 22 thread yang sebelumnya yang pakai hyper-thread. Ini bisa berubah di generasi berikutnya. Setidaknya untuk sekarang ini yang paling efisien, terutama untuk seri-seri yang buat laptop yang tipis dan ringan. Oke, di tabel ini jelas ada beda frekuensi ya. Beda-beda dong, ya namanya juga prosesor dibeda-bedain frekuensinya. Tipe-tipenya beda, frekuensinya beda. Tapi sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih frekuensinya. Nggak nyampe ada yang 2 GHz, ada yang 7 GHz juga gitu. Nggak sejauh itu juga bedanya ya. Lalu dilihat integrated graphics-nya, ini jelas beda. Ya, 2 tipe sih. Nggak terlalu jauh juga bedanya, ada 2 tipe di sini. Dan kemudian yang menarik lagi, RAM-nya beda. Ada yang 32 GB dan ada yang 16 GB. Lah, kok RAM-nya beda? Kok ini bicara prosesor ada RAM-nya beda? Nah, buat yang belum tahu, di sini di Lunar Lake ini atau Core Ultra 200V ini, RAM-nya itu nyatu ke dalam prosesor. Iya, digabung satu jadi prosesor. Integrasi ini membuat konsumsi dayanya bahkan bisa lebih hemat 40% dibandingkan prosesor yang nggak pakai RAM. Ini lucu banget bisa kayak gitu. Jadi lebih irit konsumsi dayanya dan lebih kencang juga gitu. Hei, nggak usah bilang kalau rusak gimana. RAM level seperti ini sih udah sulit rusak biasanya ya.
nggak ada konektornya juga di sini. Jadi nggak ada tuh konektornya kotor gitu, nggak ada. Dan mesti ingat, Intel sebelum bikin prosesor, kerjanya bikin apa? Bikin RAM. Udahlah, mereka paham kalau urusan RAM kayak begini. Lalu untuk yang bilang, nggak bisa upgrade, ya kan laptop tipis dan ringan, ya itu jadi target prosesor ini. Dan laptop tipis dan ringan zaman sekarang, itu kalau mau kenceng pakai apa? Pakai LPDDR, ya nggak? Disolder ke board, nggak bisa di-upgrade. Bedanya apa? Cuma ini nyatu ke prosesor, ya. Dan 16 GB itu yang paling kecil, udah cukup gede sebetulnya. Kalau kurang, ya ambil 32 GB, lebih mantep lagi, ya nggak? Jadi ini udah terjadi sekarang kok. Cuma kebetulan kepasang di prosesor aja yang sekarang, bukan ke board. Aman lah, sama aja sama sebelum-sebelumnya. Untuk kecepatan RAM-nya sekarang langsung tinggi ya, LPDDR5X 8533, langsung dual channel. Jadi harusnya IGP-nya jadi aman, kencang banget nih buat gaming nih harusnya ya. Kita lihat nanti. Dari sisi power rata-rata dia di 17 watt, walaupun ada satu yang bisa di 30 watt ya. Uniknya prosesor ini bisa di-style sampai ke 8 atau 9 watt. Mungkin untuk yang mau bikin form factor yang tipis banget gitu, atau mungkin yang fanless, nggak pakai kipas, harusnya bisa nih pakai ini. Tetap powerful, tapi fanless gitu. Dan terpasangnya RAM di prosesor, itu akan tentunya bikin boardnya juga jadi kecil banget. Kalau untuk NPU-nya ini udah 40 TOPS ya, paling rendah dan paling tinggi di 48 TOPS. Ini tentunya untuk proses offline AI dengan kencang. Dan Microsoft pun menyarankan bahwa minimum harus punya 40 TOPS kalau nantinya mau dapat yang Copilot Plus itu. Oke, mari sekarang kita masuk ke demo performa dan demo lain-lainnya. Kita mau lihat klaim-klaimnya seperti apa. Di sini ada live demonya juga, ya. Dibanding-bandingin juga ada di sini, bisa lihat langsung. Untuk acuan aja ya, dari tabel presentasi Intel, yang warnanya biru muda atau cyan itu adalah prosesor Intel Core Ultra 200V series. Merah itu untuk AMD Ryzen ya, seri yang barunya, yang sekelas katanya. Dan ungu itu untuk Snapdragon X Elite. Nah, langsung aja ke gaming. Buset, tabelnya lengkap banget buat gaming. Ya, banyak lah. Nggak lengkap-lengkap banget, tapi ini banyak. Ini untuk gaming Ultra 9 288V yang paling tinggi versus Qualcomm X1i 8400 sama-sama yang paling tinggi nih ya. Masalahnya di sini sebagian game itu belum jalan karena masalah kompatibilitas di Qualcomm. Jadi ada yang DNR itu ya itu nggak jalan berarti. Kemudian yang ini adalah tabel perbandingan dengan AMD yang HX370. Nah ya, ini seru sih. Ada yang menang, ada yang kalah di sini. Sayangnya nggak ada pembahasan untuk yang Ultra 7 dan Ultra 5, Ultra 5 ya. Karena wattnya kan beda. Ini kan diadu sama yang 30. Ya mirip-mirip sih sebetulnya ya. Sama yang AMD-nya. Ya seenggaknya untuk prosesor yang serupa, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya secara keseluruhan sih si Intel mengklaim bahwa Core Ultra 200V series ini sekitar 31% lebih kencang dari Core Ultra 7 yang sebelumnya. Core Ultra 7 yang 155H. Dan rata-rata 68% lebih kencang dibandingkan Snapdragon X Elite buat gaming dan sekitar 16% di atas AMD HX370 ya. Mirip-mirip lah mungkin 16% itu ya. Ya, lumayan juga sih sebetulnya peningkatannya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah demo gamenya, ini F1 24 ya. Salah satu demo yang dipertunjukkan di sini. Kita bisa lihat di sini luar biasa bedanya ya, performanya lumayan ada beda sih sebetulnya walaupun lawan AMD di sini. Ya bisa dilihat ada sedikit beda FPS di sini dan ini mungkin efek dari penggunaan FSR versus XeSS, kurang tahu juga karena kita nggak pegang sendiri. Tapi kalau ntar kita pegang sendiri kita akan bandingkan langsung semua setting-settingnya. By the way seru juga ya bikin konten di sini. Ngebahas sambil jalan-jalan di taman di Berlin begini asik juga. Cuma ini agak panas, ini lagi summer soalnya di sini. Jadi saya harus neduh-neduh terus dari tadi. Oke, lanjut lagi. Sementara ini menarik, perhatikan ya, ini adalah demo apa yang bisa dilakukan kalau kita pakai laptop pakai Core Ultra seperti ini dengan NPU yang kencang. Jadi contohnya di sini, kalau kita nonton video kan ada banyak video yang sekarang model deepfake, dibohongin gitu ya. Zuckerberg di sini asli, tapi kalau kita ganti ke yang deepfake, yang dibohongin, yang udah hoax, bukan hoax ya, yang udah hasil fake lah pokoknya. Nanti si antivirusnya sama Kev ini tahu. Nah tuh kelihatan kan, langsung kelihatan bahwa hei ini palsu suaranya, langsung ketahuan. Nah antivirus sekarang bisa mendeteksi deepfake seperti ini pakai AI juga. AI versus AI.
Yang kali ini pakai NPU yang ada dalam prosesor satu ini yang dari Intel. Nah, ini namanya baru ada gunanya bener nih. Kan jadinya aman ya kita nonton video gitu, yakin wah ini bukan palsu videonya, bukan hasil AI. Dari sisi security yang satu ini juga menarik ya, karena yang ditawarkan adalah dia bisa ngumpulin data-data penting kita di dalam laptop. Dicariin sama dia. Lah cara nyarinya gimana? Tahu dari mana dia data penting? Iya, pakai AI. Jadi dia bisa mencari, membacakan, melihat, oke, yang ini data penting, ini bukan, mungkin ini KTP, mungkin ini KK, apalah segala macam dicariin, nanti dikumpulin sama dia. Setelah terkumpul semuanya, kita bisa pilih untuk mengenkripsi itu semua, jadi kesimpan. Nah, kalau udah dienkripsi kesimpan, nanti begitu ditutup, klik, hilang, nggak bisa lihat lagi. Lah hilang dong data penting saya. Enggak, tenang aja, ini bisa dibalikin lagi. Caranya ya mudah, tinggal masuk lagi ke dalam aplikasinya, terus masukin username password, nanti kebuka lagi. Yang paling penting adalah nyarinya. Tadi nyari data-data pentingnya itu otomatis karena pakai AI. AI-nya nggak usah laporan ke internet. Kenapa? Karena pakai NPU yang ada dalam prosesor. Itulah gunanya offline. AI-nya harus bisa diproses offline. Iya, dan di sini masih banyak demo-demo lainnya seperti processing ini video yang resolusinya luar biasa tinggi bisa diproses di sini dengan cepat. Kemudian ada yang buat live stream, ada juga di sini. Lalu ada fitur-fitur lain yang terkait dengan AI ya, generatif AI seperti biasa itu ada banyak dikasih lihat di sini juga demo-demonya. Bentar. Ini pasti penggemar Dota 2 happy banget nih lihat yang satu ini. Ada Dota 2 di sini. Ada Dota 2 di sini dibandingkan antara Core Ultra yang 200V, terus laptop Core Ultra yang pertama yang pakai Meteor Lake yang sebetulnya masih muda juga umurnya, belum ada setahun. Lalu ada AMD HX370 dan tentunya ada Snapdragon juga di situ. Bisa dilihat di sini perbandingannya, performanya, FPS-nya dan dibandingkan dengan konsumsi dayanya. Nah, ada di sini, kelihatan semuanya di sini. Bisa dilihat. Menurut kalian bagaimana? Menarik nggak nih hasil pengujiannya? Menarik juga ya ternyata yang satu ini ya. Kita harus benar-benar coba yang versi rilis resminya di Indonesia nih. Aduh, penasaran jadinya. Nah, di sini juga kami berkesempatan untuk nyobain beberapa laptop yang udah jadi, yang pakai Core Ultra 200V series ini. Ya, ada dari Asus dengan ZenBook-nya, walaupun ada juga yang lain nanti ya. Asus ZenBook ini keren banget nih, 1,2 kilo nih, enteng bener untuk 14 inci. Kemudian ada juga dari Dell yang entah kemana, Dell Indonesia kok nggak muncul-muncul lagi sekarang ya. XPS 13 nih, keren sih sebetulnya ya, tapi ya udahlah ya.
Ini janjinya baterainya bisa sampai 27-29 jam. Kalau yang Asus tadi sekitar 27 jam, katanya udah dites 20 kali. Kemudian ini ada juga dari LG Gram, tipis banget, gede banget tapi tipis nih. Lalu MSI, wah ini MSI Claw yang kedua. Belum ada datanya, belum ada infonya segala macam, tapi udah bisa nyobain, udah bisa megangin MSI Claw yang kedua ini yang udah pakai Intel Core Ultra 200V series. Huhuy, belum tahu speknya seperti apa. Tapi itu berarti paling nggak RAM-nya ada di 16GB, bahkan bisa 32GB kan? RAM-nya cuma 2, 16 32 doang. Lalu kemudian ada Prestige 13. Ya tentunya ini laptop di bawah 1 kilo. Kesukaan kami nih, Prestige 13. Enteng banget, powerful banget. Kali ini pakai layar OLED Prestige 13-nya. Lalu kemudian ini ada dari Samsung. Ayo dong Samsung, kapan masukin Galaxy Book-nya ke sini nih, Galaxy Book 5. Lihat ini kerjasamanya dengan Fold dan dengan tablet. Dengan Fold bisa kayak gini, kerjasamanya keren banget. Lalu kalau pakai tabletnya dia langsung bisa connect gitu aja, nyambung tablet jadi layar keduanya. Keren. Seamless, yang paling penting itu seamless, nggak bikin pusing kalau yang dari Samsung ini. Kemudian last but not least ada dari Acer. Nah, yang ini juga katanya dirancang banget buat kerja di mana saja. Jadi kita bisa video call, conference call dari mana aja. Ya kita udah pernah ngetesin ya bahwa audionya bagus banget, memang video juga keren banget. Dan kali ini daya tahan baterainya juga dijanjikan di atas 20 jam juga. Jadi semua yang dijanjikan sini daya tahan baterainya di atas 20 jam. Sebentar. Kalau Core Ultra kayak begini yang baru yang 200V series ini bisa di atas 20 jam. Sebentar. Itu Snapdragon juga di atas 20 jam. Berarti sama aja dong, 20 jam sekian. Sementara ini compatibility issue-nya nggak ada sama sekali. Kan ini X86. Menarik nggak tuh? Ya, apa yang ditampilkan oleh Intel ini memang luar biasa sih sebenarnya. Kita tidak pernah menyangka bahwa Intel bisa mengejar secepat ini untuk konsumsi daya, terus untuk performa pakai IGP. Kita nggak pernah nyangka, ya memang dia sudah ada kemajuannya sejak lama, tapi untuk sampai sedrastis ini, secepat ini, bener-bener nggak nyangka. Kalau 1 tahun, 2 tahun lagi mungkin lah ya, tapi ternyata di 2024 mereka udah bisa ngejar. Ya itulah ya, mungkin butuhnya ada persaingan, jadi lebih seru lagi gitu. Berani banget kemarin tadi ya, kita lihat bahwa si Intel bisa membandingkan langsung sama AMD, langsung ngebandingin sama Snapdragon juga, langsung berani banget ngebandingin sama produknya sendiri, Meteor Lake yang umurnya belum ada setahun. Itu langsung dibanding-bandingkan semua. Nah, kita bisa lihat konsumsi dayanya memang jadi lebih efisien, terus dia juga pakai arsitektur yang baru banget. Ini tindakan yang sangat berani menurut kami. Sementara itu peningkatan seperti adanya Thunderbolt Share, ini juga menarik. Ya, yang ini support Thunderbolt 4 dan Thunderbolt 5 ya, jadi backward compatible juga, nggak harus pakai yang 5 doang. Ya, untuk selanjutnya kita tinggal lihat ya kapan laptop-laptopnya itu berdatangan ke Indonesia dan kita bisa review langsung satu persatu. Hai, para brand, kirim ya, buruan ya. Kita pengen nyobain. Kemarin pas Meteor Lake kita cepat banget bisa nyobain. Sekarang yang pas 200V series ini, pengen tahu buru-buru nih. Ayo, pengen tahu kemampuannya seperti apa. Semoga datangnya cukup ada variasinya ya. Jadi ada yang performa tinggi, ada yang terjangkau juga di Indonesia. Nah, kalau buat kalian sendiri, menurut kalian bagaimana si Core Ultra 200V series atau Core Ultra series 2 terbaru dari Intel ini? Menurut kalian gimana? Kemampuannya untuk apakah mencukupi ataukah itu yang dicari atau nggak dicari sebetulnya? Ya, tulis aja langsung di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. Saya Didi Irfan, Jakarta Ibu TV.